Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Dan dalam edisi kali ini, tentunya di hari Senin, kita berbicara mengenai strategi trading di Forex. Masih bersama dengan saya dan Okta.id. Ini adalah versi belajar Forex untuk video ke-12. Dan tema kali ini akan kita bahas adalah bagaimana cara kita memilih strategi trading pada Forex. Kita tahu bahwa ketika Anda coba untuk membuka googling dan lain sebagainya, strategi akan ada sangat banyak sekali dan indikator ada, kalau tidak puluhan maka saya bisa bilang ratusan, bahkan kalau yang dibuat dengan kombinasi, dengan diedit dan lain sebagainya. Bila Anda menggunakan MetaTrader, akan sangat banyak sekali indikator-indikator yang bisa Anda gunakan. Dan tentunya Anda pasti akan bertanya bahwa yang mana yang terbaik harus saya gunakan yang bisa menghasilkan keuntungan yang paling besar bagi Anda. Dan jawaban menyedihkannya adalah tidak ada satupun indikator yang akan selalu berhasil dalam segala jenis kondisi. Anda harus piawai, Anda harus mengerti indikator mana yang memiliki probabilitas lebih baik dalam satu masa dan memiliki probabilitas lebih baik di masa yang lain. Jadi bila pada video kali ini Anda belum memiliki rekening pada akun Forex, Anda bisa membuka di Okta.id dengan mengakses www.okta.id, di mana Okta.id, ingat Okta.id bukan Okta yang lain, adalah salah satu broker Forex yang memiliki lisensi dan terdaftar lengkap di Badan Regulasi di Indonesia. Jadi pastikan Anda membuka rekening di tempat yang sudah teregulasi agar Anda lebih mudah dan lebih yakin dan lebih nyaman dalam melakukan trading sehari-hari. Silahkan buka sekarang, dan kalau Anda sudah membuka, silahkan membuka MetaTrader-nya, karena apa yang akan saya bahas adalah dengan menggunakan MetaTrader. Broker Okta.id juga memiliki MetaTrader baik melalui aplikasi handphone maupun membuka melalui web base, sehingga Anda tidak perlu menginstall apapun. Anda bisa langsung trading melalui browser Anda. Kita akan mulai pada seri kali ini, cara memilih strategi Forex. Sebenarnya hanya ada dua pilihan dalam Anda melakukan transaksi trading Forex dalam perjalanan hidup Anda dan juga dalam pengalaman saya dengan ketika saya membuat video ini. Saya sudah 16 tahun menjadi seorang trader di pasar modal dan juga di instrumen yang lain, termasuk derivatif Forex maupun options trading. Nah, sebenarnya hanya ada dua, yaitu dengan menggunakan indikator atau Anda tanpa indikator sama sekali. Hanya ada dua yang bisa Anda lakukan. Tentunya yang tanpa indikator ini membutuhkan effort lebih. Sama seperti bagaimana cara menyetir manual mobil dengan menggunakan otomatis. Jangan ditanya, otomatis tinggal gas, rem, gas, rem, gas, rem. Sisi manualnya adalah setir kiri, setir kanan Anda. Dan juga kapan Anda harus ngegas dan kapan Anda harus ngerem. Sedangkan kalau manual itu lebih banyak lagi. Anda harus mengerti kapan kopling yang bagus untuk dipindahkan. RPM berapa baru lebih baik, kalau enggak menjadi lebih boros. RPM yang salah membuat mobil Anda jadi masalah. Nah, jadi jelas saja bahwa tanpa indikator akan jauh lebih sulit karena semuanya menjadi manual. Oke, nah, dengan indikator, sebenarnya yang penting Anda harus perhatikan, saya sudah membuatkan pada video-video yang lain, mungkin pada waktu video lain lebih banyak kepada trading di saham ataupun pada trading di instrumen lain, maka pada Forex pun sebenarnya menganut aliran yang sama karena menggunakan analisa teknikal. Trading Forex tidak bisa menggunakan data fundamental, yang ada hanya menggunakan data pengumuman makroekonomi, mungkin dengan pengangguran yang berkurang, tingkat penyerapan lapangan pekerjaan, tingkat daripada manufaktur indeks, tingkat daripada inflasi, tingkat daripada suku bunga sebuah negara. Itu adalah data makro. Sedangkan kalau Anda melakukan trading, Anda kemungkinan besar akan selalu bersinggungan dengan yang namanya indikator atau technical analysis. Nah, technical analysis sendiri itu ada dua yang perlu Anda perhatikan untuk Anda pilih dalam melengkapi trading sehari-hari Anda. Yang pertama namanya adalah lagging indikator, yang kedua namanya leading indikator. Lagging, leading, dan ini signifikan berbeda. Oke, setiap indikator itu sebenarnya bisa selalu dibaca sebagai leading atau lagging. Ingat, pertama, Anda ketika mau memilih strategi, Anda dihadapkan dengan yang tanpa indikator atau yang dengan indikator. Indikator dibagi menjadi dua, yaitu yang lagging indikator, leading indikator. Tapi menariknya, pada satu indikator biasanya bisa dibaca dengan lagging dan leading. Oke.
Leading adalah yang sebelum terjadinya kejadian, misalnya sebelum terjadi kejadian itu misalnya adalah harga misalnya di 1.800. Itu kita bisa bilang, 1.800 titik belinya. Sinyalnya sudah muncul di 1.800 untuk sebagai titik beli. Atau saya tahu titik jualnya di 1.900. Maka sinyal jualnya sudah muncul sebelum angka 1.900 tercapai. Itu disebut dengan leading indicator. Misalnya, Anda bisa menggunakan moving average sebagai support dan resisten. Sekali lagi, misalnya menggunakan moving average sebagai support dan resisten. Kalau Anda mengikuti dari video pertama edukasi tutorial belajar forex ini, dari video pertama sampai dengan video ke-11, kita selalu membahas kalau tidak menggunakan Fibonacci, kita menggunakan yang namanya moving average. Agar apa? Agar kita sama-sama belajar dengan cara yang paling mudah. Kalau saya bilang semua indikator boleh pakai, wah akan bingung sekali mau belajar yang mana nih, nggak ada pegangannya. Tapi apakah ketika Anda belajar moving average itu adalah yang terbaik atau yang tepat? Tidak juga. Bisa jadi Anda nggak cocok. Bisa juga Anda bisa menggunakan yang lain. Let's say pada video ini saya tambahkan dengan namanya adalah Bollinger Band. Nah, moving average sebagai support dan resisten. Ingat, leading adalah menggunakan moving average sebagai support dan resisten. Yang kedua contohnya dengan menggunakan pivot point calculation. Jadi ada kalkulator pivot point, Anda boleh coba cek di Play Store Anda cek itu ada namanya pivot point calculator, ataupun Anda membuka browsing, Anda cari ada pivot point calculator, Anda hanya diminta untuk memasukkan harga terendah tertinggi dan harga pembukaan terendah tertinggi dan penutupan, maka secara otomatis pivot pointnya akan keluar dan support resistannya akan keluar. Itu sebagai bagian dari leading indikator. Karena apa? Sebelum terjadi sudah muncul angkanya. Oke? Nah, ini di layar Anda, itu muncul yang namanya adalah moving average. Di dalam contoh ini adalah moving average eksponensial moving average 30. Dan kalau Anda bertanya kenapa saya menggunakan eksponensial moving average 30, kenapa tidak 10, tidak 5, tidak 30, tidak moving average biasa, tidak menggunakan WMA, kenapa? Yaitu karena gaya trading masing-masing yang berbeda. Dan ini adalah exponential moving average, di mana kalau ada di atas harga ada di atas kita, maka exponential moving average 30 adalah sebagai support, dan bila exponential moving average ada di atas daripada harga, maka exponential moving average adalah sebagai resisten. Jadi kalau dengan gambar saat ini yang ada di layar Anda, di bagian ujung ini adalah titik beli. Kenapa? Karena Anda mau buy on support. Wah, kalau ditanya buy on support, apakah buy on breakout dan lain sebagainya, Anda mesti kembali merujuk kepada video-video belajar forex sebelumnya. Anda bisa cek pada kolom deskripsi. Nah, sedangkan ketika ada di bawah, harga ada di bawah dan exponential moving average ada di atas Anda, ini adalah menjadi target jual atau harga penjualan Anda, atau disebut dengan resisten. Dan memang benar kan, walaupun belum sampai pun sudah ada di atas garisnya. Bukannya ketika harganya di atas baru nyampe garisnya kan? Nah, oleh karena itulah kenapa disebut dengan leading. Sebelum terjadi, sudah muncul. Ini adalah contoh dengan penggunaan leading indicator. Dan demikian juga, ini namanya adalah Bollinger Band. Bollinger Band itu terdiri dari band atas dan band bawah. Band bawah disebut dengan lower band, atas adalah sebagai upper band, yang di tengah disebut dengan mid band. Nah, dengan ada atas dan bawah dan tengah, di mana atas bawah tengah ini juga memiliki cara sudut pandang melihat yang sama. Jadi ketika kondisi yang ada di ujung ini, target jual ada di sini, dan target beli ada di sini, target beli selanjutnya adalah ada di sini. Kalau ternyata tiba-tiba turun secepat mungkin gitu ya. Apakah tidak mungkin? Ya, selalu hidup ini selalu ada yang mungkin. Contoh sederhana ini kan langsung 1, 2, 3, 4 langsung sampai bawah. Ini adalah target beli. Wah, Ryan, bisa saja salah. Of course, betul. Oleh karena itulah tidak pernah ada satupun indikator yang selalu benar. Tapi dalam kondisi Anda memilih, pada akhirnya Anda harus memilih dong. Kalau Anda tanpa indikator, tanpa alasan membeli, Anda bukan trading, Anda sedang spekulasi. Coba-coba saja, siapa tahu untung. Ya kalau coba-coba ya boleh-boleh saja. Karena apa? Dalam market itu selalu ada 3 sudut pandang. Adalah orang yang tujuannya melakukan dagang, orang melakukan tujuannya adalah spekulasi, atau orang melakukan lindung nilai ataupun strategi hedging, meniadakan risiko. Ya silakan Anda mau menjadi yang mana, itu tidak ada saran dari saya. Silakan Anda yang menjadi pelaku. Jadi ini adalah contoh dari penggunaan leading indikator, di mana indikatornya dijadikan sebagai leading signal untuk menentukan sinyal jual dan sinyal beli. Nah, selanjutnya adalah disebut dengan lagging indikator. Lagging indikator adalah sesuatu yang datangnya terlambat. Terjadi duluan trennya dan baru muncul sinyalnya. Nah, kalau misalnya Anda menggunakan lagging indikator, yang biasa digunakan itu adalah parabolic SAR. Parabolic SAR itu as simple adalah di bawah itu uptrend, di atas adalah downtrend.
Jadi ada orang yang bisa bilang kalau masih tiba-tiba titiknya pindah ke bawah, maka disebut dengan buy point. Ketika atas adalah sell point, bisa seperti itu. Nah, tapi saya tidak contohkan agar Anda tidak jadi lebar, udah moving average, tiba-tiba ada Bollinger Band, tambah lagi parabolic SAR, jadi makin banyak. Padahal kan ini mau coba bagaimana simplifikasi dan Anda bisa mengeksplor sendiri. Nah, contohnya sekarang yang mirip dengan kondisi yang tadi, yang sama-sama menggunakan moving average, itu adalah contohnya adalah golden cross dan dead cross moving average. Nah, ini adalah contoh golden dan dead cross. Golden cross dan dead cross itu sayang sekali ini warnanya sama, tapi yang lebih volatile, yang lebih reaktif itu biasanya adalah moving average yang lebih kecil, dan saya menggunakan moving average di sini adalah moving average MA30 dan MA60 karena memang saya strategi trading untuk swing trading saya adalah MA10, MA30, MA60 dan MA200, dan saya contohkan pada lagging indikator yang saya gunakan golden cross dan dead crossnya adalah MA30 crossing dengan MA60, di mana ini adalah crossingnya sebagai buy area, buy strategi, dan sedangkan ini adalah sebagai sell strateginya. Tapi perhatikan deh, benar nggak bahwa ini adalah sesuatu yang lagging? Di sini sell-nya muncul, tapi sudah turun duluan. Berarti terlambat kan sinyalnya. Anda akan selalu bilang gini, kenapa kagak jual di sini aja Ryan? Iya betul, semua orang kalau tahu tiba-tiba menjadi Mahadewa gitu ya. Karena Mahadewi sudah ada, saya bilang kan Mahadewa dan Mahadewinya. Ini kalau misalnya di sini lebih mantap, betul. Semua orang kalau tahu lebih dulu dia akan lebih senang. Nah, jadi yang namanya lagging indikator adalah suatu indikator yang terlambat. Nah, ini juga sama. Lagging indikator ini terjadi golden cross, memang tetap naik syukurnya adalah, tapi sudah naik duluan baru golden cross. Golden cross itu yang kecil nembus yang besar. Sedangkan dead cross adalah yang kecil menembus yang besar ke bawah. Ini juga terjadi sama. Di sini sudah naik terlebih dahulu, baru terjadi golden cross. Jadi memang lagging indikator itu selalu terbaca terlambat. Sudah terjadi naik, baru dia mengonfirmasi kenaikannya. Ya, beda loh ya. Kalau yang namanya leading indikator, sebelum terjadinya, saya sudah bisa nunjuk itu angkanya. Tapi sebelum daripada ini crossing, kita tidak pernah bisa menunjuk angka jualnya kan. Jadi berbeda antara leading dan lagging indikator. Nah, selanjutnya, no indikator. Nah, ini adalah tanpa indikator. Kalau tanpa indikator sebenarnya Anda perlu mempelajari ini, agar indikator yang Anda gunakan, apapun indikator yang Anda gunakan, itu pasti akan ada errornya. Bagaimana memperkecil error, bagaimana caranya menambah presisi untuk waktunya, sebenarnya ditambahkan dengan no indicator strategy, yaitu reversal pattern, continuous pattern, itu ada, ataupun formasi-formasi pada chart pattern. Saya tidak bahas pada edisi kali ini karena akan menjadi tambah lebar lagi. Saya akan memfokuskan dengan menggunakan reversal pattern ataupun continuous pattern, di mana reversal pattern dan continuous pattern itu tidak ada indikatornya, tapi Anda bisa memetakan, oh ini adalah reversal pattern, oh ini adalah continuous pattern, di mana ini adalah formasi-formasi. Formasi-formasinya ini contohnya adalah contekannya, di mana berdasarkan pattern site, ini adalah mahagurunya yaitu Thomas W. Bulkowski. Jadi kalau Anda tanya sama saya trading dengan no indikator itu saya belajar dari referensi mana? Saya belajar dari dua referensi. Yang pertama adalah Thomas W. Bulkowski, yang kedua saya belajar dari Steve Nison, Japanese Candlestick Pattern. Sedangkan kalau Anda mau belajar yang lain dari chart pattern, itu selain Anda belajar dari Thomas W. Bulkowski, Anda juga bisa belajar dari William J. O'Neill. Nah, jadi Anda bisa melihat bahwa chart pattern itu begitu powerful. Tapi kita tidak bahas chart pattern karena sangat panjang. Biasanya saya kalau bikin kelas aja 2 hari itu chart pattern dan candlestick itu ada makan waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam untuk mengenal saja seperti awal-awal gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang namanya reversal pattern, ini ada top 10. Yang kiri ini adalah top 10 reversal, yang kanan adalah top 10 continuous. Itu dari the pattern side. Anda bisa lihat contohnya ini ada engulfing sebenarnya. Jadi dia turun 3 hari, lalu ada putih 1 kali, lalu ada juga ini engulfing juga. Ini dengan turun ada warna hitam ditutup dengan putih besar. Ini adalah bearish engulfing, putih naik ditutup hitam. Nah, ini adalah reversal pattern yang biasanya kuat. Kalau dia muncul kemungkinannya balik. Ataupun ada yang tidak tercantum di sini, namanya adalah harami pattern. Harami itu adalah hitam turun, muncul putih, tapi sudah lebih tinggi dari hitam yang turun. Ini contohnya. Nah, ini adalah disebut dengan harami pattern.
Ini adalah reversal pattern juga, tapi bagian dari bukan strong reversal pattern, tapi sebagai weak reversal pattern. Nah, lalu juga kita bisa melihat ini ada engulfing pattern di sini. Ini sedang turun, mencoba untuk naik dan turun lagi. Dia tiba-tiba ada strong reversal pattern. Gambar ini tiba-tiba mengingatkan kita pada ini. Duanya ya, bukan tiganya. Kalau tiganya di sini tidak tepat sekali, tidak tepat banget karena ini warnanya harusnya putih, tidak menjadi three outside up. Nah, ini sebenarnya sebagai suatu reversal pattern yang strong reversal pattern. Ataupun Anda bisa mencari lagi yang mirip, ini bisa sebagai 3 candle. Ini mirip seperti Morning Star tapi jadi Morning Doji Star. Kenapa? Karena dia sedang turun dan dia muncul 3 candle dalam keadaan turun, dan ini adalah reversal pattern yang strong juga. Nah, ini dia Morning Doji Star. Yang saya jelaskan, ini yang muncul, ini justru Morning Doji Star. Nah, yes, Ryan, kalau ini kenapa terbacanya seperti terjadi pelemahan? Yes, betul, ada pelemahan memang dalam kondisi, tapi tetap terbaca bahwa kondisinya itu ini juga ditutup candle lebih tinggi daripada kondisi sebelumnya, maka ini disebut dengan reversal pattern juga. Ada memang tidak mudah. Sama lah kalau ditanya ngegas ngerem doang pakai belajar mating sama belajar manual nyetir, susahan mana? Anda sudah pasti jawabannya lah susah nyetir manual. Tapi saya yakin sekali bahwa banyak orang yang menyesal setelah bisa matic enak, dia juga ingin belajar manual, sudah kadung males untuk belajar. Lebih baik kalau Anda baru belajar, lebih baik Anda belajar kedua-duanya, Anda gunakan indikator dan Anda gunakan no indikator. Dengan no indikator Anda menjadi lebih memiliki intuisi terhadap market. Nah, sebenarnya yang saya sarankan bukan memilih keduanya, tapi adalah menggunakan keduanya. Oke. Yang pertama, saya kasih tahu ada indikator lagging dan leading. Yang kedua, saya kasih tahu ada yang namanya no indicator strategy, di mana bisa juga Anda menggunakan reversal pattern ataupun continuous pattern. Pattern lah, intinya adalah candlestick pattern dan chart pattern, ataupun Anda menggunakan Elliott wave, silakan. Tapi yang baik menurut saya adalah dengan menggunakan keduanya. Contoh sederhana. Anda akan bertanya dong, Ryan, apakah ini waktu membeli yang tepat? Bagi orang yang mengenal no indicator strategy, ini adalah kondisi yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ada tekanan jual yang besar. Kenapa? Karena ada upper shadow yang tinggi. Sedangkan ketika turun dan mulai muncul balikan arah, kita sudah tahu bahwa inilah kisaran yang disebut dengan kisaran support. Karena apa? Karena sudah berada di exponential moving average 30. Ini menjadi lebih proper untuk kita memencet tombol buy. Kenapa? Karena sudah terkena support. Mungkin ada support selanjutnya, kita bisa tarik garis di sini. Yes, betul. Oke, nggak masalah. Tapi itu akan belajar lebih panjang lagi karena menarik garis secara manual adalah bagian dari no indicator strategy, bukan? Dan ternyata ada reversal pattern. Kalau yang mau ngepas kali ini jawabannya. Nah, ini ada pada support dan muncul reversal pattern. Sehingga ada konfirmasinya double. Ada pada support, pada indikator, dan ada reversal pattern dengan menggunakan no indicator strategy. Sehingga kedua dikombinasikan membuat Anda bisa menjadi lebih yakin dalam melakukan transaksi, baik pencet tombol buy-nya ataupun sedang memencet tombol sell-nya, ataupun Anda melakukan trailing stop, Anda bisa lebih proper dalam melakukan strategi trading yang Anda tengah lakukan. Indikatornya apa? Ada sangat banyak. Silakan eksplorasi sendiri sesuai dengan kesenangan Anda, karena semuanya pasti bisa dibaca dengan dua cara, dan tetap Anda harus belajar, menurut saya pribadi, no indicator strategy. Oke, mungkin dari saya, dari serial belajar trading forex untuk edisi yang ke-12 ini menjadi agak sedikit lebih manual dan lebih challenging bagi Anda, tapi menurut saya ini adalah cara belajar yang terbaik kalau Anda mau belajar trading yang benar. Oke, nah, bila Anda belum memiliki akun untuk belajar trading dan juga untuk melakukan trading yang teregulasi di Indonesia, Okta.id memungkinkan untuk membuka trading hanya dari pembukaan rekening $100 dan juga bisa melakukan virtual trading di mana Anda hanya daftar dan Anda langsung terbuka virtual tradingnya. Jangan lupa, trading forex itu seru karena 5 hari dalam seminggu marketnya selalu buka bergantian. Dari Indonesia, market Asia, pindah lagi ke Eropa pindah lagi ke US. Itu membuat Anda bisa belajar dan berlatih lebih banyak karena kapanpun Anda membuka, marketnya selalu jalan. Sehingga tentunya menjadi lebih menarik. Silakan Anda buka di www.okta.id, ataupun kalau misalnya Anda masih bingung, silakan cek video-video sebelumnya karena sudah ada 11 video yang sangat menarik untuk memberikan guidance terhadap Anda belajar trading forex.
Itu saja mungkin dari saya, dan bila Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dan juga Okta.id sayang sekali dalam era PSBB batal untuk membuat acara seminar offline. Kalau misalnya nanti seminar offline dan kelas offline-nya diadakan dan sudah resmi tanggalnya, saya juga kemungkinan hadir di sana dan saya bisa mengundang Anda untuk ikut hadir. Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.